Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita 3 kali beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahumullah. Hari ini tanggal 17 Ramadan. Hari ini hari bersejarah bagi kaum muslim, bahwa hari ini itu kalau anak-anak bilang itu hari ulang tahun. Ya, orang barat mengatakan happy birthday ya Pak ya. Oke, kalau Habib Syekh itu selamat hari milad. Ya kan, Masya Allah. Dan hari ini saya hanya mengingatkan kepada diri saya bahwasanya ketika kita ulang tahun saja, kita yang sudah sudah mulai zona kata Pak Torik itu 40 ke atas, ada yang 50, itu juga masih mengharapkan sebuah hadiah dari orang-orang terdekat ketika kita ulang tahun. Gini apa betul? Iya Bapak Ibu. Ya, anak saya mau ulang tahun, weh, ayah beli ini nih, sama budenya beli sepatu, sama budenya beli ini. Nah, tadi malam saya lihat si Boy, di Global TV, si Raya atau siapa, Maya ya? Siapa? Yang ulang tahun tadi malam ini ibu di tengah aduk saya itu, si Raya pasarnya Boy itu ulang tahun ya kan? Ulang tahun ada lihat anak ketika anak gak mampu itu dihadiahi hanya sebuah boneka oleh bapaknya. Bapaknya itu seorang pemulung, tapi ketika ulang tahun anaknya itu dihadiahi boneka. Sangat senang sekali. Beliau terus menangis. Sangat senang sekali ya ketika dapat hadiah dari orang terdekat, biarpun hanya sebuah boneka. Oke. Nah, ini cerita si Boy dulu. Dan ternyata pacarnya ini si Boy juga sudah membuat skenario ulang tahun. Dia dibawa ke salah satu kafe dan dikasih surprise oleh teman-temannya ya, surprise. Akhirnya istilahnya bahagia ya. Oke. Dan kado dari si Boy ini adalah motor besar atau motor sport. Ya, oke. Itu manusia. Ya, manusia itu aja ketika ulang tahun pengen dapat hadiah Bapak Ibu. Dan hari ini yang ulang tahun siapa? Masya Allah. Ya, hari ini kalau bahasa saya itu ulang tahun kita ini Al-Quran. Al-Quran adalah kitab sucinya kita. Al-Quran itu kalau saya bilang itu ajaib ya. Apa sih? Al-Quran ini diturunkan di masa Rasulullah nih. Nabi Nuh dapat dapat mukjizat. Nabi Nuh dapat mukjizat apa, Bu? Tongkat. Ya, ada tongkat. Dan Nabi Ibrahim dan sebagainya itu dapat dapat keajaiban menurut saya, dapat ini hanya untuk kaumnya waktu itu. Mungkin misalnya sekarang nih di Kober ada tokoh kan. Yang diperlukan ini daerah banjir, biar nggak banjir bahasanya. Itu hanya untuk buat Kober saja. Tapi Al-Quran ini ya diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada di zaman Rasulullah. Kita yang sudah di zaman sekian tahun dari masa beliau aja masih merasakan. Inilah mukjizat yang paling luar biasa. Dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Hari ini loh ya.
Saya jujur kalau masalah Al-Quran itu saya teringat ketika belajar membaca Al-Quran. Ini jujur, ini biar Bapak Ibu punya motivasi untuk ya minimal untuk mencintai Al-Quran. Almarhum bapak saya itu berapa kali sangat-sangat tegas ketika anak-anaknya belum membaca Al-Quran setiap hari. Pokoknya wajib habis maghrib di setengah kesibukan beliau itu wajib semua anak-anaknya itu baca Quran. Semuanya baca Quran. Anaknya 5, saya nomor 4 Bapak Ibu. Putrinya di atas 3, cowoknya di bawah 2, saya nomor 4. Oke. Nah, inilah sebuah proses saya ini. Kakak saya alhamdulillah sudah lancar baca Quran. Kakak saya itu lancar baca Quran. Nah, ketika baca Quran bareng, itu yang selalu nangis adalah saya. Kenapa? Adik saya sudah lancar, saya nggak lancar-lancar. Perbuat apa-apa. Saya baca salah, dibetulkan. Saya baca salah, betulkan. Nggak ada yang lancar setiap hari waktu proses itu. Ya Allah, sampai saya nangis loh. Sampai saya nangis. Kamu salah. Iya, udah saya betulin, udah berusaha. Salah. Saya itu berapa setiap hari itu nangis ketika baca Al-Quran. Kenapa nantinya? Bolak-balik salah Bapak. Dan orang tua saya itu selalu bimbing saya. Kamu salah. Dan sampai sekarang pun saya terus berusaha. Bapak Ibu yang saya hormati, itu proses saya kecil ternyata apa? Ketika orang tua saya memberikan sebuah materi membaca Al-Quran, kenapa harus benar? Kenapa harus bacanya tartil? Kenapa harus baca idghamnya dan sebagainya? Waktu itu pasti punya tujuan. Maka ibu saya itu sering sekali ngomong sama teman-teman. Tadi malam nangis itu tetangga sudah paham. Jadi kecilnya saya itu tukang nangis ya itu saya paham. Kenapa? Jujur secara materi yang saya dapat itu selalu terlambat dibanding kakak saya dan adik saya. Bahasanya adik saya itu ranking 1, kakak saya semuanya ranking 1 dari SD sampai sekolah itu ranking 1 semua. Saya alhamdulillah belum pernah. Amin. Saya belum pernah waktu itu, makanya saya SD aja itu peringkat saya pernah 23 dari 27 atau 28. Terus ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu di sini, Masya Allah. Oke, dari ulang tahun Quran ini saya mengajak yang pertama, saya hanya karena ini momentumnya nuzulul Quran, saya mengajak yang pertama apa ya? Saya cinta sama istri itu apapun dilakukan. Saya kuliah di Jogja, orang ada duit nyilih motor, pinjam uang buat beli bensin sampai koper. Sampai sini ketemu kangennya hilang ya pulang lagi ke Jogja. Dan bahkan orang tua sering nggak tahu ya. Tapi jangan diomongin Pak Soe. Artinya ketika kita cinta sama seseorang aja apapun kita lakukan. Hutang-hutang jauh ya. Mendaki gunung rumput ya, daki turun lagi, nyabrangi kali pro sebagainya, itu saya lakukan. Kenapa? Karena cinta karena cinta. Nah, maka saya ngajak yang pertama biar kita cinta dulu. Saya pernah melihat orang sedang sakit. Ketika sakit, ada anak sakit, orang tuanya pasti langsung refleks tanggap untuk mengobati. Panas, malam hari minimal kompres, nggak turun-turun dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Kita sakit juga sama, yang tua juga sama. Ketika sakit dan sebagainya di kantor teman pasti ngajak ke dokter. Jatuh, kesleo, kecapean, panggil Pak Imam Besar. Ketika badan kita sakit, apa yang kita lakukan? Kita selalu berusaha untuk secepatnya mengobati. Apapun pasti dilakukan.
dengan berbagai cara dilakukan. Ya, ketika kita sakit. Nah, padahal ketika manusia hidup itu ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah jasmani. Bu, kalau orang meninggal itu jasadnya masih ada nggak, Bu? Masih ya? Ya nggak ada. Ya nggak ada apa? Rohnya nggak ada. Oke, Bapak Ibu ternyata apa? Roh itu ada di jasad yang masih hidup ya. Jasad itu kalau nggak ada ruhnya berarti orang yang masih hidup. Kalau orangnya sudah meninggal itu hanya jasad. Kalau binatang namanya bangkai. Ya kan? Bapak Ibu pernah lihat bangkai kan? Itu berarti dia sudah mati, nggak ada ruhnya. Nah, sekarang karena kita punya dua unsur nih, ruh dan jasad. Yang pertama, ketika sakit jasadnya, Bapak Ibu udah paham caranya ngobatin pilek, caranya ngobatin demam dan sebagainya. Bahkan sakit yang belum ada aja sudah diantisipasi. Mau kena corona, pakainya sekarang masker, biar gak sakit badan, gak sakit fisik, Bapak Ibu. Semua orang satu dunia, satu penghuni dunia ini hampir semuanya suruh pakai masker, biar gak kena COVID katanya. Bahkan triliunan rupiah digelontorkan untuk apa? Untuk penanganan COVID, biar gak sakit katanya. Nah, ini yang dilakukan oleh kita yang selama ini ketika jasad kita sakit. Gini Bapak. Ini realita Bapak Ibu. Ya, ini realita. Nah, sekarang saya akan membandingkan hati atau roh. Ketika roh kita sakit, ada nggak sih roh yang sakit? Banyak. Hati kita sakit banyak. Nah, kita sudah ngobatin apa? Pakai masker nggak ketika kita rohnya mau sakit? Wah, ini tanda-tanda mau sakit nih, mau flu nih bahasanya kalau di jasad. Kita sudah melakukan apa untuk rohani kita, Bapak Ibu? Nah, maka tema hari ini saya berkena Qur'annya, ayo saya coba saya nyentuh hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya hati, pasti hari ini sudah terjawab. Hari ini Bapak Ibu duduk di musola al-jannah, pasti Bapak Ibu masih punya roh, punya hati. Kalau nggak punya hati itu ada di makam Bapak Ibu. Begini benar. Dan hati yang Bapak Ibu punya sekarang adalah hati yang suci, yang bersih, keren. Hati iku ono limang perkara. Terus kaping pisan kaping pindho lakonono kaping tiga kaping papat wedangira kaping lima kumpulono. Terus salah sawijine sapa insya Allah ini lagu keren ini. Anak-anak juga banyak yang hafal. Sampai Ustaz almarhum Bukhari kan obat
Yang obat hati itu benang bohong ya? Opik ya? Opik. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, ini baca Quran dan makna. Berarti ngantuk. Masya Allah. Iya Bapak Ibu. Nah ini, oke. Saya endingnya ada sebuah kalimat. Insya Allah. Apa tadi Bu? Gusti Allah. Ijabahi. Udah ini keren. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ibu, Bapak, di sini ada kata kalimat ngijabahi. Ngijabahi itu bahasa mudahnya apa ya? Mengabulkan ya, agak kepenak lah. Mengabulkan. Soalnya saya bahasa orang tua saya masih muda ya, loh. Enggak paham. Allah mau ngabulin nih. Allah mau ngabulin. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu minta nggak sama Allah? Sampai hari ini, hari ulang tahunnya Nuzulul Quran, Bapak Ibu minta apa enggak? Pertanyaan saya. Nah, minta apa sekarang? Oke kan? Minta apa saja. Nah ini Bapak Ibu, hari ini Pak Latif katakan kalau saya ngajar di sekolah, ketika anak saya ajar, pastilah hari ini materinya misalnya saya itu ngajar saya itu biasanya roda dan ban, bongkar pasang ban, bongkar rem, kayak gitu Bapak Ibu. Kenapa remnya berderi, kenapa remnya gacet dan sebagainya, itu ngajar saya di sekolahan. Itu kalimat yang pertama saya ajar adalah, setelah pelajaran ini selesai, kamu harus bisa memasang melepas ban. Nah, ini tujuan saya. Tujuan saya itu. Maka yang saya lakukan, saya kasih materi. Setelah materi yang saya kasih, anak-anak saya uji satu persatu bagaimana cara memasang dan melepas ban. Ketika anak praktek sudah bisa, maka dapatlah nilai. Kalau umpama saya belum bisa masang ban, kayak berarti suruh ngapain? Suruh mengulang, belajar lagi. Ya, akhirnya dapatlah nilai melepas dan memasang ban. Nah, sekarang di yang tadi Bapak Ibu dijabahi, apa yang dijabahi? Nah, ketika kita bilang banyak, mungkin pasti Allah akan kasih semuanya, tapi akan berbeda ketika kita punya apa? Punya maksud Bapak Ibu. Punya apa Bapak Ibu? Maksud. Kalau orang mau pergi biasanya ditanya kemana? Mau kemana? Berarti punya tujuan Bapak Ibu. Enggak. Masya Allah, Pak Mitro misalnya, pagi-pagi udah pergi. Pak Mitro mau kemana? Pasar. Mau pasar Manis. Tujuannya pasar Manis. Pak Mitro pasti arahnya berarti ngidul, gitu. Ngidul terus ngetan, nggak akan tersesat. Misalnya Pak Haji Tono mau kemana? Mau ke Sokaraja. Tujuannya jelas, ke sana. Pak Zainal dapat WA, sekarang TKP yang mana? Oh, di Polres. Makanya inilah tujuan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya hanya menguruskan lagi Bapak Ibu. Ayo, kita harus minimal kita paham tujuan kita yang pertama, pastilah harus tahu. Apa Bapak Ibu? Ketika saya pernah memberi materi di terawih, asal kita dari mana? Nenek moyang kita dari mana? Surga. Dari Nabi Adam itu dari mana sih aslinya? Iya, surga gitu. Jadi tujuan akhir kita itu mudiknya ke surga. Itu udah nomor 1 Bapak Ibu. Udah, kita nomor 1. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, mudiknya saya harus ke surga ya Allah, karena nenek moyang saya dari surga. Itu nomor 1 udah. Bapak Ibu mau pergi kemana aja pasti mudiknya ke aslinya kan. Oke, Pak Zainal itu sudah berkali-kali, wah ini saya besok mudiknya ke bumi aja. Udah. Nah, hari ini kita belajar yang pertama sebuah
sebuah doa dulu. Yang pertama doa kita semuanya harus masuk surga. Allahumma Amin. amin. Bapak Ibu masuk surga, tapi tetangganya nggak masuk surga. Enak nggak? Nggak enak. Maka doain juga tetangganya. Nggak enak-enaknya tetangga kita doain. Ketika kita ada apa-apa, kan tetangga yang bantu kan. Oh, Pak Latif punya mobil misalnya nih. Pak Latif, oh kalau kemana-mana udah ada mobil. Tapi ketika mobilnya rusak, kan nggak bisa sama kan? Ketika saya sakit misalnya, nggak ada yang bisa nyopir, kan tetangga, ya kan? Nah, kira-kira gitu. Doain juga tetangga kita, biar masuk surga. Tetangganya, pastilah keluarga kita, orang tua kita. Ya. Terus yang di luar sana boleh Bu. Hari ini kita kena AC, sumuk ada AC dan kipas. Mungkin di daerah-daerah yang terpencil, yang nggak sentuh oleh nikmatnya dunia, itu banyak sekali. Doain juga kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Hari ini masih ada yang orang kelaparan nggak di mana ya Pak yang kelaparan ya? Ukraina yang lagi perang ya, masih dibom. Doain juga. Itu orang kita loh Ibu, Muslim, nyembahnya Allah, bacanya Quran. Rumahnya nggak punya karena dibom, kena rudal, anaknya mati ditembak, bapak ibunya mati kena rudal. Nah, kecil banyak sana. Doain, ya, doain dan masuk surga. Nah itu, dan kita doain, jangan cuma buat sendiri. Kalau sendiri itu gak enak loh. Saya punya makanan enak banget, makanan sendiri toh. Saya es krim seneng banget Bu. Anak saya es krim juga seneng. Tapi kira-kira saya kasih es krim, bapak ibu, es krim seneng kan? Saya kasih es krim 1 ember habisin, mau nggak Bu? Kenapa? Iya. Jadi kenikmatan dunia itu cuma sedikit Bu. Jadi sedikit, gak ada yang banyak. Semahal-mahalnya es krim, bapak ibu kalau bapak ibu ke Jogja, di sana itu ada es krim Tempo Dulu. Udah 1 cup segini itu 50.000. Katanya paling enak di sana. Saya harus ngantri. Makan di sana bener. Saya beli itu berapa? Habis 200.000. Blue cake. Enak. Enaknya cuma sepertama dong. Ya beli lagi. Ya sudah kamu beli lagi. Mahal katanya. Ini enak. Ternyata apa? Kenikmatan itu cuma sedikit. Bapak ibu Bu seneng sate. Udah. Sate 3 porsi langsung dimakan, ya sama malah muntah. Itu Bapak Ibu. Jadi kalimat yang pertama adalah satu, kita harus punya tujuan ke surga. Nah kalau sendirian nggak enak, bawa orang lain. Siapa? Yaitu saudara kita, jamaah, kaum muslimin muslimat. Bapak Ibu minta, ya Allah, saya belum haji, ya Allah, saya belum umroh, ya Allah, saya belum melaksanakan sedekah, saya belum sholat ke masjid, saya belum ini. Doain juga dan jamaah dan tetangga dan lain-lain. Itu yang doa yang paling keren. Kenapa Bapak Ibu saya ajak untuk mendoakan orang lain? Karena ini adalah ilmu percepatan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum bisa istiqomah, ayo ajak orang lain. Ketika ngajak orang lain itu biasanya lebih mudah. Ya kan? Baca Quran sendirian sama orang banyak, kira-kira seneng apa? Kira-kira istiqomah mana ini? Tadinya malas ketemu sama orang banyak, ya. Jadi mau belajar. Kita doain orang lain. Saya jadi doain sama Mbak Samidi, masa saya enggak doain? Nah, kira-kira begitu. Oke, yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu pastilah kendaraan untuk ke surga itu harus yang baik, yang cepat. Jangan sampai jalan kaki ke surga bahasa saya. Oke, ketika ada pilihan sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat, pasti yang paling cepat apa? Pesawat. Nggak ada pesawat, nggak ada bandara, ya kereta ya. Maka yang ditebang ini. Maka cara yang kedua adalah ya untuk jalan menuju surganya. Jalan menuju surga ini ada di dunia. Ya kan, kita dunia ini di sini itu sebenarnya ini mencari bekal untuk masuk surga. Ini Bu.
maka doa. Yang kedua adalah bagaimana kita harus tahu jalan masuk surga. Jalan masuk surga apa saja? Nah ini penjabarannya banyak. Yang jelas kita harus bertakwa. Nah, kalimat bertakwa adalah melaksanakan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, itu kalau dijabarin banyak banget. Tapi saya singkat, jadi apa? Takwa. Oke. Di perjalanan untuk bertakwa ternyata apa? Setan itu mengganggu kita. Mengganggu. Nah, ini yang ganggu akhirnya jadi penyakit hati. Salah satunya ini ya dari setan, Bu. Dari setan. Nah, sakit hati ini untuk melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah. Oke, ini ada obatnya. Obatnya apa? Yang ibu bapak tadi nyanyikan. Dan yang pertama tadi apa? Baca Quran dan maknanya, Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu masih baca Quran cuma baca tok, belum maknanya, nggak paham. Ayo tambah, Bu. Kenapa sih kok hati saya nggak tenang? Kenapa sih saya rezekinya apa ya, Bu? Nggak boleh macam rezekinya belum. Kenapa sih ada masalah terus? Kenapa sih saya ada trouble di pekerjaan, ada trouble di tetangga, di rumah? Mungkin kita baca Qurannya belum sama maknanya. Udah, Bu. Coba, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Artinya apa? Sungguh usahamu memang beraneka macam. Dan seterusnya. Oh, ini tentang apa? Jadi alail malam apabila malam. Jadi tahu yang dibaca, tahu. Mungkin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu baca Quran dan maknanya itu adalah jawaban ketika Bapak Ibu dapat masalah, dapat musibah. Kita tutup dengan doa karena ini temanya Quran. Allahumma khamni bil Quran, hafal nggih? Insyaallah ya, kita baca ini di ulang tahunnya Al-Quran. Kita baca bareng-bareng doa khotbah ya. Siap dulu? Wah, siap ya. Ini soalnya live nih. Ya, insyaallah doa ini kita peruntukkan untuk kita, untuk anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan jamaah serta semua kaum muslimin dan muslimah di seluruh dunia. Untuk yang belum bisa baca Quran jadi bisa baca Quran, yang belum paham maknanya jadi paham maknanya, yang sudah paham insya Allah melaksanakan Al-Quran, dan juga untuk keturunan kita. Allahumma amin. Allahumma hamna bil Quran waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah aku, sayangilah kami karena Al-Quran ya Allah. Jadikanlah sebagai pemimpin
cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami ya Allah. Ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lakukan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa membaca sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah yang dapat menyelamatkan bagi kami. Wahai Tuhan alam semesta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya banyak salahnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.